Matahari pagi bersinar dengan ceria. Wajahnya berbinar sumringah seperti merahnya para gadis desa yang mau pergi ke sungai untuk mandi. Embun di atas rerumputan bagai permadani manikam, berkilauan bahagia seakan tak takut sebentar lagi sari indahnya akan hilang bebarengan siang yang mulai menggarang. Nampak beberapa tamu menunggu Kiai menemui, ada yang ngobrol, ada juga yang duduk bermalasan. Nampak sebuah sedan BMW hitam dop berhenti di tempat parkir, lalu menempatkan ke parkir jauh dari pohon kelapa yang memang mendomisili tumbuhan di sekitar pesantren. Selain kopi pesitan, picung, dan cecek, juga ada pohon melinjo. Setelah mobil berhenti, keluarlah 3 orang, 1 pria dan 2 wanita. Nampaknya 3 orang itu seorang gadis dan ayah ibunya. Duilah, cantiknya, benar-benar gadis yang cantik. Walau di pondok ini sering kedatangan artis, tapi memang gadis ini benar-benar cantik. Mata yang indah, wajah yang sempurna, hidung mancung sekali, bibir yang merekah tapi tipis, alis mata yang melengkung seperti pedang orang Arab, dagu yang lancip, kulitnya putih bersih tapi mengeluarkan cahaya. Mungkin sering mandi susu dan madu. Tubuh yang tinggi tapi padat berisi. Wah, jadi membayangkan yang enggak-enggak. Ternyata bukan aku saja yang terpukau. Si Jauhari, Kolil, dan Mujaidi yang sedang menyapu halaman terbengong-bengong. Sapu di tangan mereka terlepas dan air liur menetes dari tepi mulut mereka. Wah, bisa malu-maluin. Aku segera menghampiri mereka dan mengingatkan mereka. Mereka bertiga segera menyadari dan cepat-cepat melanjutkan menyapu. Aku sebenarnya juga keluar air liur, tapi sedikit, tak sebanyak mereka. Ketertarikan wanita dan lelaki juga kekaguman kesempurnaan ciptaan Allah adalah wajar. Wanita memandang lelaki, juga sebaliknya, kemudian kagum, itu wajar. Asal tidak meneruskan pandangannya ke dalam pandangan perzinaan mata. Yang tidak wajar itu kalau lelaki lihat kambing betina, lalu timbul birahi. Inilah hidup, kita diberi nafsu binatang, tapi kita juga diberi pikiran. Nafsu membuat kita hina, tapi dengan menempatkan pada tempatnya, sungguh nafsu tak membuat manusia hina. Gadis cantik dengan kedua orang tuanya itu menghampiri salah seorang santri yang sedang menyapu halaman. Kebetulan yang didekati si Kolil. Kolil masih pura-pura sibuk menyapu. Keringat dingin keluar membanjir, gemetar, dengkulnya bergemelatukan. Lalu si gadis bertanya, "Mas, Kiai ada?" tanya gadis itu. Sebenarnya yang ditanyakan hanyalah pertanyaan yang biasa saja, yaitu pertanyaan bagi tamu yang baru datang dan ingin bertemu Kiai. Tapi karena Kolil sudah keder duluan dan suara gadis itu seperti suring dari alam lain, maka Kolil pun gelagapan seperti orang tenggelam di danau yang dalam. Melihat gelagak yang kurang baik, aku segera menghampiri. "Mau bertemu Kiai ya?" dijawab anggukan oleh ketiga orang itu. "Mari, ikut saya." Saya pun berjalan duluan sambil berpikir pastilah si Kolil nanti malam tak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur pasti semalam akan mengigau sampai pagi. Setelah sampai di tempat, Kiai masih sibuk mengobati seorang tamu, sementara tamu yang lain masih mengantri. Segera 3 orang itu kuminta mengantri. Yang ditangani Kiai bernama Bapak Syaipuddin. Dia seorang jaksa daerah Banten.
Karena menangani suatu masalah, Bapak Saipuddin disantet orang. Tiba-tiba lelaki tinggi umur 40 tahun itu memuntahkan darah kental dari mulutnya, sementara Kiai mengobati lewat tangan Kiai ditempel di punggungnya. Lalu Kiai memanggilku. "Suruh si Tarsan mengambil kelapa hijau," kata Kiai, yang langsung kufahami maksudnya. Aku segera memanggil Tarsan. Nama Tarsan adalah nama panggilan kepada seorang santri karena keterampilannya memanjat. Tarsan adalah santri dari Bojonegoro, umurnya 20 tahunan, tubuhnya kecil tapi kekar berotot. Tarsan segera memanjat kelapa. Tubuhnya sama sekali tak menempel pada pohon kelapa. Kaki tangannya lincah menempel pohon kelapa. Seperti tangan dan kaki itu milik Spiderman. Tapi sampai 5 menit 3 buah kelapa didapat tanpa dijatuhkan, karena memang kelapa itu perintah Kiai. Setelah kelapa itu diisi oleh Kiai, 1 kelapa diminum oleh Bapak Saipuddin, dan yang 2 dibuat mandi. Setelah tamu-tamu dilayani, sampailah pada giliran gadis itu dan kedua orang tuanya. Lelaki itu memulai mengenalkan diri bernama Purnomo, dan istrinya dan gadis cantik itu adalah anak angkat Pak Pur yang bernama Evo. Aslinya ayahnya orang Jerman dan ibunya orang Indonesia. Sejak umur 12 tahun ibunya telah meninggal dunia dan papanya kembali ke negaranya, sehingga Pak Purnomo yang mengasuhnya. Pak Pur menarik nafas lalu melanjutkan ceritanya. Namun sayang, agamanya Kristen, mengikuti agama ibunya. Tampak Kiai merenung sebentar, kemudian berkata, ditunjukkan kepada Evo. "Tidakkah engkau ingin tahu keadaan ibumu di sana?" Bagaimana aku bisa tahu? Ibuku telah meninggal, jawab gadis itu polos. Kiai lalu menyuruhku memanggil Jauhari, santri asal Madura yang wajahnya agak kotak, tinggi, sedang yang suka mandi berlama-lama tapi kulitnya tetap hitam juga. Tapi memang Jauhari orangnya baik, atau mungkin sengaja tersenyum karena mau menunjukkan pada semua orang bahwa ia punya gigi yang putih. Jauhari segera menghadap Kiai, masih dengan senyum khasnya. Tapi ia tak berani menatap gadis cantik yang duduk di situ. Takut ilernya tak bisa ditahan dan membanjir. Tentu akan membuat malu Kiai. "Ada apa, Kiai?" katanya masih tersenyum. Sini duduk, "Menghadap ke sana," kata Kiai, menyuruh Jauhari duduk membelakangi Kiai, yang segera dilakukan Kiai. Perlahan tangan Kiai terangkat tinggi-tinggi, telapak terbuka, kemudian telapak itu tergenggam. Mata Pak Pur, istrinya, dan Evo memandang tak berkedip. Tiba-tiba tangan Kiai seperti melempar sesuatu ke punggung Jauhari. Tiba-tiba secara mengejutkan, tubuh Jauhari berguling di galar bambu. Suara menggaduh-aduh, tapi bukan suara Jauhari yang terdengar, melainkan suara wanita. "Aduh, tolong, ampun, sakit, jangan pukul lagi, ampun." Suara Jauhari yang menjadi suara perempuan. Suara perempuan itu merintih-rintih, kadang merangkak, tapi seperti ada yang memukulnya dari belakang. Punggungnya sampai meliuk, lalu bergulingan seperti tak kuat menahan derita sakit yang tiada tarara. Pak Purnomo dan istrinya terkejut, heran,
dan berbagai pertanyaan kumpul jadi satu. Tapi yang lebih terkejut lagi adalah Evo. Wajah gadis cantik itu putih pucat seperti kapas. Tanpa sadar ia menjerit, "Mama!" Mendengar suara Evo, Jauhari yang masih bergulingan itu bangkit lalu merangkak mendekati Evo, masih mengaduh dan menangis. "Kaukah itu Evo?" Suara perempuan yang ada di tubuh Jauhari bertanya. "Evo Yulianti Dawson." Evo beringsut mundur. Wajah Jauhari yang hitam makin jelek saja. Mungkin itu yang membuat Evo mundur. Aku jadi berpikir kenapa tadi yang jadi medium bukan aku saja. Setidaknya lebih cakep daripada Jauhari. "Tak mungkin, Mama sudah meninggal. Tak mungkin Evo." Evo beringsut mundur. "Setelah ibumu meninggal, kau tidak mengakui ibumu?" Tubuh Jauhari terjengkang lagi, seperti ada yang menyambuk punggungnya. Kiai terlihat mengangkat tangan seperti menahan serangan yang tak terlihat supaya tidak memukul lagi. Dan Jauhari pun tak mengaduh lagi. "Apa buktinya kau mamaku?" tanya Evo masih ragu. Lalu suara perempuan itu menerocos menceritakan Evo dari kecil sampai saat mamanya meninggal. Tentang Evo yang suka bubur kacang hijau, tak pernah mau minum susu. Sejak kecil rambutnya suka dikepang. Belum sampai ceritanya habis, Evo menjerit mau menubruk Jauhari, tapi segera ditahan oleh ibu angkatnya. "Ah, Mama!" Tangis Evo menyayat. "Bagaimana keadaan Mama di sana?" "Aku disiksa terus, dicambuk terus. Menyesal pun percuma. Kenapa kau tak pernah mendoakan ibumu ini?"